Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Morianto di channel Dadi Dimar. Alhamdulillah, akhirnya bisa buat konten lagi setelah beberapa saat karena ada beberapa kegiatan yang harus saya jalani. Akhirnya hari ini saya bisa buat konten lagi. Semoga kesehatan dan keselamatan seluruhnya menyertai teman-teman yang menyaksikan konten Dadi Dimar ini. Rekan-rekan sekalian, seluruhnya saja yang menyaksikan Dadi Dimar, saya juga ingin menyapa penjenengan yang baru saja bergabung dengan Dadi Dimar karena baru saja melakukan subscribe, kemudian ada beberapa pertanyaan. Alhamdulillah, kehadiran Dadi Dimar membawa manfaat buat penjenengan dan mungkin teman-teman kita, dan ini semoga terus dapat bermanfaat. Hari ini hujan, rekan-rekan, situasinya seperti yang penjenengan ketahui di medsos sudah banyak beredar bahwa baru saja kemarin Magetan diguyur hujan deras, intensitas hujan yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan beberapa daerah khususnya di seputaran Pasar Sayur Magetan mengalami banjir. Saya ingin titip rekan-rekan, jadi rata-rata itu karena sebagian penyebabnya di samping curah hujan yang tinggi adalah adanya sampah-sampah yang ikut ke bawah. Jadi mari sama-sama kita jaga lingkungan kita, jangan membuang sampah sembarangan, apalagi di selokan. Tumbuhkan semangat cinta lingkungan, karena kita tidak pernah tahu ternyata banjir ini untuk sebagian saudara-saudara kita membawa musibah. Jadi sekali lagi mari sama-sama kita tingkatkan kepedulian. Hari ini pun masih hujan, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, tapi kalau lihat intensitasnya derasan yang kemarin memang. Kali ini saya akan menyampaikan tentang penggunaan dana desa di 2021, karena memang dana desa ini harus segera diketahui dan dipahami untuk alokasi masing-masing desa. Berapa dapatnya dana desa ini, mohon maaf untuk teman-teman yang di luar Magetan ya, ini yang saya maksud ini adalah di Magetan. Untuk berapa besarnya dana desa yang penjenengan terima, desa penjenengan terima, silahkan buka konten Dadi Dimar. Di sana sudah saya muat tentang besaran dana desa, kemudian ADD, dan juga dana bagi hasil di 2021, sehingga ini mudah-mudahan bisa membahani penjenengan untuk menyusun APBDes di 2021. Rekan-rekan, nanti akan saya coba paparkan dengan cara yang berbeda begitu. Nanti akan saya siapkan slide, nanti penjenengan langsung saya fokuskan ke slide saya. Mudah-mudahan ini bisa membahani kita, bisa menambah wawasan kita tentang penggunaan dana desa. Saya harapkan teman-teman, karena kemarin kejadian, ternyata konten-konten saya itu ada yang dipotong. Jadi ada beberapa bagian yang kalau itu dianggap kurang baik kemudian atau kurang menguntungkan dihilangkan. Ini saya mohon maaf. Begini teman-teman, mudah-mudahan konten ini bisa penjenengan ikuti secara menyeluruh ya, secara kafah begitu, sehingga nantinya maksud dari yang saya sampaikan bisa penjenengan tangkap, artinya bisa dicerna dengan baik, dan mudah-mudahan dengan paparan ini nanti penjenengan bisa bantu share ke teman-teman yang lain, sehingga dalam penyusunan APBDes nanti ada penyamaan satu persepsi begitu, agar penyusunannya bisa berjalan dengan baik. Seperti apa paparannya nanti silahkan penjenengan ikuti. Saya persiapan dulu karena ini di rumah, nanti akan saya paparkan di sini sehingga nanti penjenengan bisa mengikuti penjelasan saya berikutnya. Nyuwun tulung untuk diikuti dengan seksama dan keseluruhan supaya tidak menimbulkan mispersepsi, apalagi kesalahpahaman. Saya sangat tidak berharap itu. Dan nantinya apabila kurang jelas, silakan penjenengan komen di kolom komentar, kemudian juga boleh komunikasi langsung dengan kami. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan.
atas dukungan dan support penjenengan. Dadi Dimar semakin lama semakin berkembang. Mari kita ikuti paparan berikutnya. Baik rekan-rekan, mari kita mulai paparannya. Silakan mengikuti, dan harapan saya penjenengan bisa mengikuti dengan seksama dan keseluruhan supaya tidak muncul salah persepsi nantinya. Dana desa tahun 2021 untuk apa? Ini ada beberapa orang kemarin menginformasikan kalau dana desa 2021 kemungkinan tidak ada, dan itu sudah terbantahkan karena memang sudah ada dana desa teralokasikan untuk 2021. Jadi berita-berita miring kemarin itu lebih baik teman-teman kalau ada berita-berita seperti itu silakan konfirmasi ke kami atau ke teman-teman yang membidangi sehingga jelas permasalahannya itu jelas. Kemudian untuk besaran dana desa di tiap-tiap desa, berapa alokasinya, desa penjenengan terima berapa di tahun 2021 sudah saya buat kontennya di Dadi Dimar. Silakan penjenengan buka Dadi Dimar, kemudian penjenengan cari besaran dana desa, alokasi dana desa atau ADD-nya. Jadi DD, ADD, dan dana bagi hasil sudah saya muat di sana. Itu sebagai guider untuk penjenengan menghitung penyusunan APBDes di 2021 yang harus ditetapkan paling lambat 31 Desember. Jadi sekali lagi saya ingatkan, paling lambat 31 Desember 2020. Aturan main yang digunakan atau dasar hukumnya adalah ini rekan-rekan, Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa. Ini karena situasinya hujan, mudah-mudahan suara saya bisa jelas dan juga paparan ini penjenengan bisa melihat dengan jelas. Prinsip prioritas penggunaan dana desa ini adalah normatif, artinya hal-hal yang harus dipatuhi untuk prioritas penggunaan dana desa. Yang pertama adalah kemanusiaan. Jadi di sana mengutamakan dana desa ini untuk hak-hak dasar sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Kemudian keadilan, ya, memenuhi yang nomor 2 keadilan. Ini mengakomodir, kalau menentukan skala prioritasnya adalah berdasarkan kepentingan masyarakat yang terbanyak di dalam desa. Syukur itu mengakomodir kepentingan secara makro. Jangan mengakomodir sebagian, sekelompok, golongan, atau mungkin kepentingan individu. Jadi normanya adalah norma keadilan. Kemudian yang berikutnya adalah kebinekaan, pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal. Jadi kebinekaan ini karena harus memperhatikan kearifan lokal, mohon dana desa itu jangan dikomparasi desa yang satu dengan desa yang lain karena ada hitung-hitungan teknisnya, dan penggunaannya juga diserahkan kepada masing-masing desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Kemudian yang keempat adalah keseimbangan. Keseimbangan alam ini untuk mengutamakan perawatan kelestarian lingkungan lah, intinya seperti itu. Ya, saya agak cepat saja karena banyak nanti. Kemudian yang berikutnya ini yang tidak boleh lepas adalah kepentingan nasional. Apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Penggunaan dana desa diatur sedemikian rupa sehingga teman-teman yang melaksanakan nantinya harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Pengalaman menunjukkan tahun 2020 begitu banyak aturan dan perubahan yang terjadi. Apakah nanti 2021 seperti itu atau tidak, nanti penjenengan bisa ikuti seluruhnya. Artinya kita dalam prosesnya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundangan yang ada. Karena acap kali peraturan perundangan itu keluarnya menurut kita terlambat. Kemudian yang berikutnya, prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Yang pertama adalah pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Jadi ini terkait dengan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes dan BUMDes bersama. Bagaimana membentuk BUMDes, kemudian bagaimana permodalannya, dan lain sebagainya. Rekan-rekan bisa simak konten dari Dimar sebelumnya. Sudah saya buatkan guidernya, saya tidak akan perjelas lagi yang di sini. Silakan rekan-rekan yang menyaksikan konten ini mereview kembali dengan melihat konten dari Dimar sebelumnya. Penyediaan listrik desa nomor 2, ini termasuk juga di dalamnya dengan teknologi tenaga surya. Kemudian pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola oleh BUMDes dan BUMDes bersama atau BUMDes bersama. Jadi sekali lagi, bagaimana ciri-ciri BUMDes dikatakan sehat sudah saya buatkan kontennya, monggo panjenengan simak. Kemudian yang kedua adalah program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Ini meliputi pendataan desa, pemetaan potensi desa, sumber dayanya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi ini memiliki peran yang cukup penting, rekan-rekan, nanti di belakang akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua dari program prioritas nasional ini sesuai kewenangan desa, yang berikutnya adalah pengembangan desa wisata. Kemudian yang ketiga adalah penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa. Dan yang keempat adalah desa inklusif. Ini yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 adalah adaptasi kebiasaan baru. Desa aman COVID-19. Jadi karena sampai sekarang COVID juga belum berakhir, ini menjadi prioritas, termasuk di dalamnya nanti ada jaring pengaman sosial dan lain sebagainya. Kita urai satu-satu, rekan-rekan, dari ini tadi ya, dari prioritas-prioritas ini tadi 1, 2, 3 akan kita jabarkan lebih lanjut sebagai berikut. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes atau BUMDes bersama. Yang pertama adalah pendiriannya. Tentunya pendirian ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ada pelantikan, ada masa berlaku, dan lain sebagainya. Tentang pendirian BUMDes, sekali lagi silahkan direview konten dari Dimar sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah penyertaan modal, penguatan permodalan, BUMDes atau BUMDes bersama. Dua-duanya ini sudah saya buatkan juga kontennya tentang penyertaan modal. Kemarin masih terjadi perdebatan, alhamdulillah dengan konten yang ada di Dimar yang beberapa waktu yang lalu sudah kita upload, sudah panjenengan saksikan. Ini mendapatkan penjelasan yang konkret di sana, alhamdulillah. Saya juga berharap konten ini nantinya juga akan bermanfaat. Kemudian pengembangan usaha BUMDes. Ya, pengembangan usaha BUMDes ini acap kali BUMDes itu dibentuk baru namanya saja, tapi unit usahanya tidak ada. Sering kali saya ingatkan, apa unit usahanya? Nah ini ketika mau memfokuskan ke sana, penjenengan juga harus memperhatikan produk unggulan dan produk kawasan. Ya, kalau BUMDes bersama unggulan, juga kepentingan atau keperluan masyarakat yang ada di desa itu. Ini mengandung makna tidak semua desa nanti bergeraknya sama. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan lain untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes ini atau BUMDes bersama, disesuaikan dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Ini untuk lebih jelasnya silahkan direview konten dari Dimar sebelumnya, sehingga BUMDes ini diharapkan seperti ilustrasi ini rekan-rekan.
Jadi dengan modal yang segini, dia akan tumbuh sehingga bisa berubah menjadi yang seperti ini. Harapannya seperti itu. Apakah ini bisa tumbuh dan tidak? Ini tanggung jawab kita bersama, rekan-rekan yang menyaksikan konten Dadi Timar ini, untuk memberikan masukan-masukan yang positif dan membangun. Kemudian yang berikutnya, pengembangan usaha ekonomi produktif. Penjenengan bisa lihat di paparan ya. Saya tidak usah baca satu-satu nih, supaya lebih cepat dan bisa penjenengan ikuti nantinya. Ini terkait dengan bidang pertanian, pengembangan usaha berskala produktif di bidang pertanian. Jadi ketika penjenengan punya tanah atau aset desa, tidak harus disewakan tapi bisa dikelola. Bisa dikelola oleh desa atau oleh BUMDes. Kan biasanya kalau ada bondo desa begitu, langsung disewakan begitu saja. Nanti ke depan supaya ada nilai tambah, bisa diusahakan nanti. Apa beda aset bondo desa dan bengkok? Penjenengan bisa lihat juga konten Dadi Timar sebelumnya sudah ada. Silakan penjenengan lihat di sana. Kemudian maaf, pengembangan jasa serta usaha industri kecil. Ini fokusnya ke industri rumah tangga. Ini kami tidak bisa sendiri, rekan-rekan, dalam pembinaan produk unggulan desa. Nanti kita akan sinergikan dengan dinas terkait seperti dinas koperasi, kecamatan, kemudian dinas indah, untuk bagaimana kita menggali bersama-sama potensi yang ada di desa, termasuk nanti dengan dinas pariwisata. Artinya ini kerja bersama. Yang berikutnya adalah penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan desa. Mari sama-sama kita gunakan teknologi yang ada. Salah satunya, Magetan sudah punya lapak. Nanti silakan penjenengan buka di sana yang dari produk unggulan ini dengan memanfaatkan jaringan internet. Kemudian yang berikutnya, pendaya gunaan perhutanan sosial, investasi ekonomi produktif, kemudian teknologi tepat guna, dan beberapa kegiatan lain yang mengarah ke ramah lingkungan dan dituangkan semuanya ini sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Ini untuk pengembangan usaha ekonomi produktif. Jadi dana desa arahnya nanti ke sana. Kemudian untuk pendataan desa ini yang harus diketahui itu adalah pendataan potensi dan sumber daya pembangunan desa. Seringkali ketika saya tanya potensinya apa, itu desa banyak yang belum tahu. Mari sama-sama kita gali, dan mestinya potensi ini akan muncul di RPJMDes dan RKP penjenengan. Kira-kira potensinya apa? Pendataan pada tingkat rukun tetangga, ya, nanti terkait dengan rukun tetangga, kemudian rukun warga, apa itu LKD, silakan penjenengan buka konten Dadi Timar tentang lembaga kemasyarakatan desa. Kemudian yang berikutnya, ini yang penting dan seringkali menimbulkan permasalahan, adalah pemutakhiran data desa termasuk data kemiskinan. Jadi ayo sama-sama kita buka secara transparan siapa saja yang sudah pernah mendapatkan bantuan, siapa yang belum. Jadi untuk jaring pengaman sosial, dana desa itu bukan untuk apa ya, istilahnya kalau orang umum mengatakan bagi-bagi begitu, bukan. Tapi diharapkan memang jaring pengaman sosial nanti tepat sasaran kepada keluarga miskin dan benar-benar membutuhkan. BLT nanti arahnya ke sana. Kemudian kegiatan pendataan desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa. Sekali lagi, muaranya seluruhnya diputuskan dalam musyawarah desa. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan tadi yang di depan tadi,
Ini salah satunya adalah penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan desa. Misalkan ada alpukat, melon, dan lain sebagainya. Potensi-potensi yang ada di sana. Telur, apalagi ya. Banyak potensi yang ada di desa kalau kita mau gali. Kemudian pemutakhiran petanya jadi harus update. Ya, potensi tadi harus diupdate karena kadang kemarin menjadi skala prioritas karena ada musibah, kemudian dan lain sebagainya, sehingga produk unggulannya sekarang bergeser. Itu bisa saja terjadi. Yang berikutnya, kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa ini disesuaikan sekali lagi dengan kewenangan dan diputuskan dalam musyawarah desa. Saya lanjutkan, rekan-rekan. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ini ya. Nggak terasa sudah 15 menit nih. Silakan penjenengan baca di sini, banyak sekali. Nanti silakan, kalau membacanya kurang enak begitu karena mungkin layarnya kecil dan tidak jelas, silakan penjenengan bisa pakai proyektor atau di screenshot kemudian dibesarkan juga bisa. Pengembangan desa wisata. Ini yang sedang menjadi tren di wilayah kita. Mudah-mudahan semuanya tidak menuju ke sana atau berubah menjadi desa wisata, tetapi saling melapis. Artinya ketika satu titik itu sudah menjadi destinasi wisata, maka titik-titik atau desa-desa yang ada di sebelahnya bisa mengarah ke sana. Melalui apa saja? Yang pertama, pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan serta pemanfaatan sarana dan prasarana desa wisata. Kemudian promosi desa wisata. Promosi desa wisata ini monggo silakan teman-teman bisa melakukan gelar budaya dan berbasis digital. Salah satunya nanti di konten-konten Dadi Timar saya akan ikut untuk meramaikan promosi ini dengan mengambil potensi yang ada di desa penjenengan, kemudian kita buatkan konten untuk di-upload di Dadi Timar. Pelatihan pengelola desa wisata, pengelolaan desa wisata, dan seterusnya nih. Dan seterusnya. Intinya nanti kita ke arah pemberdayaan. Karena sekian banyaknya ini tidak bisa berjalan kalau SDM-nya tidak siap. Makanya BUMDes harus siap, SDM harus siap, dan teman-teman yang ada di desa, seluruh stakeholdernya mulai dari aparatur pemerintah desa, BPD, dan LKD harus menjadi satu untuk bagaimana kita bergerak bersama-sama mencapai tujuan yang kita harapkan. Yang berikutnya adalah penguatan ketahanan pangan, rekan-rekan. Pengembangan usaha pertanian, pengelolaan pasca panen. Jadi ini supaya ada nilai tambahnya. Ini nanti kita juga akan sinergi dengan Dinas Pertanian nanti untuk bagaimana mengeksplor potensi-potensi pertanian, peternakan, dan perikanan yang ada di wilayah penjenengan. Yang berikutnya adalah pencegahan stunting di desa. Posyandu itu termasuk LKD, rekan-rekan. Jadi bagaimana cara membuat posyandu, apa tugasnya, silakan nanti dibuka konten dari Timar tentang lembaga kemasyarakatan desa. Di dalamnya saya sudah jelaskan tentang posyandu. Lanjut ke pengembangan desa inklusif. Ini aturan mainnya, silakan penjenengan cermati, penjenengan baca, dan nanti tentunya untuk menjadi bahan diskusi kita ke depan. Yang berikutnya, dana desa juga digunakan untuk ini yang ketiga ya, adaptasi kebiasaan baru di desa. Ini menerapkan kebiasaan baru, ini karena memang COVID sampai sekarang masih ada di mana-mana. Mari sama-sama kita terapkan protokol kesehatan, kita sama-sama berharap pandemi ini segera berakhir. Ini termasuk menjadi skala prioritas penggunaan dana desa. Jadi panduan penetapan prioritas dana desa ada 3. Yang pertama, sesuai dengan kewenangan desa, dikerjakan secara swakelola, dan dikerjakan dengan
metode PKTD, padat karya tunai desa. Saya harap rekan-rekan yang ada di desa dan teman-teman pendamping desa saling bersinergi untuk bersama-sama kita melakukan hal-hal yang menjadi prioritas penggunaan dana desa di 2021. Kewenangan desa ini, aturan mainnya di Permendes, dan kita sudah punya peraturan bupati tentang daftar kewenangan desa. Ini saya lewati aja karena penjelasan sudah tahu. Nah, swakelola, apa itu yang dimaksud swakelola? Ini aturan mainnya. Dibiayai dana desa harus dilaksanakan secara swakelola sesuai ketentuan Permendes nomor 17 tahun 2019. Nanti silakan penjelasan review gitu. Di sana ada. Kemudian dapat melakukan pengadaan barang jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi ini rekan-rekan saya ingin menekankan, tolong dalam memanage desa itu pengadaan barang jasa tidak sama seperti kita beli barang atau menggunakan jasa dari uang kita sendiri. Artinya dari uang ketika sendiri itu butuh sakwaya-waya langsung dituku gitu. Jangan. Jadi harus perhatikan dulu perbajasnya di RKP-nya ada enggak, di APBDes-nya ada atau tidak. Karena di tahun 2020 masih ada desa yang membeli barang dan menggunakan jasa seingatnya gitu, atau aku butuh ini langsung gitu. Jangan ya. Tolong teman-teman saling mengingatkan, baik yang dari rekan-rekan saya yang ada di pendamping dan rekan-rekan yang ada di kecamatan. Mari sama-sama saling mengingatkan supaya di kemudian hari tidak muncul permasalahan. Ini aturannya. Okay. Kalau swakelola itu bukan dikerjakan oleh pihak ketiga, ada larangannya. Jadi jangan dibunyikan swakelola ternyata yang mengerjakan pihak ketiga. Ada ketentuan-ketentuan tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa yang ada di desa. Padat karya tunai desa, ini yang kemarin rame dibicarakan, ini aturannya di rekan-rekan. Diutamakan untuk keluarga miskin, dan ini ya, besaran anggaran upah paling sedikit 50%. Tentunya ini kalau digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik, penjenengan akan menemui kendala. Untuk apa saja nanti di sana akan dikupas di belakang, salah satunya untuk pemeliharaan. Kemudian dalam pelaksanaan PKTD jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Jenis padat karya tunai desa ini salah satunya, rekan-rekan. Atau beberapa contoh yang bisa penjenengan gali. Jadi sekali lagi, nanti tidak semua diarahkan ke pembangunan fisiknya, tetapi lebih ke arah seperti ini. Pemanfaatan lahan kosong, kemudian penanaman, tumpang sari dan lain sebagainya itu ada di sana. Kemudian restoran dan wisata desa juga ada, dibersihkan dan lain sebagainya itu. Jadi sifatnya adalah kegiatan-kegiatan yang mengarah ke pemberdayaan dan pemeliharaan. Jenis padat karya yang berikutnya atau PKTD yang berikutnya adalah perdagangan. Ini salah satunya ini gitu. Bangunan pasar. Ini khususnya pasar desa tentunya. Baik yang sudah dikelola sendiri atau masih yang sudah bersinergi dengan BUMDes. Ini aturannya. Kemudian PKTD yang berikutnya ketika potensi desa penjenengan punya potensi perikanan, ini bisa digunakan ke sana. Kemudian yang punya peternakan juga sama. Jadi ini yang perikanan, ini yang peternakan. Ini hanya contoh-contoh rekan-rekan. Jadi nanti penjenengan bisa kembangkan sendiri sesuai dengan kondisi real yang ada di masing-masing desa. Kemudian juga bisa digunakan di sektor industri. Di sektor industri juga bisa, silakan. Nanti sekali lagi disesuaikan dengan kondisi real. Ini hanya contoh-contoh, bukan berarti ini harus dilakukan semua, nanti duitnya nggak cukup. Pakai skala prioritas. Sekali lagi gunakan skala prioritas. Ini penentuannya. Jadi
penentuan prioritas penggunaan dana desa seperti ini. Teman-teman silakan dibaca dulu, dicermati bersama. Terbaca ya. Ini tentang prioritasnya. Mudah-mudahan rekan-rekan tidak bosen karena ini teori. Jadi harus disampaikan seperti ini karena ini sebagai landasan kita bekerja nantinya. Ada satu larangan di tahun 2021 dan ini harus diperhatikan keseluruhannya, bahwa penggunaan dana desa tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Maka khusus di tahun 2001, sekali lagi saya ulang, yang saya merah ini ada tandanya, pembangunan kantor kepala desa, balai desa, dan atau tempat ibadah tidak diperbolehkan menggunakan dana desa. Bapak Ibu Camat, kalau penjenengan mereview, penjenengan lihat ketika ada pembangunan ini, cek dulu anggarannya berasal dari dana desa atau tidak. Karena tahun 2021 dana desa diatur khusus untuk mengarah ke, intinya adalah ke pemberdayaan, kemudian pasca penanganan COVID dan pemulihan dampak dari pandemi COVID. Untuk sementara tahun 2021 pembangunan kantor kepala desa atau kantor desa, balai desa, dan tempat ibadah tidak diizinkan oleh pemerintah pusat. Jadi kita harus patuhi aturan main ini, jangan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan. Yang perlu dilakukan juga adalah keterbukaan informasi pembangunan desa, karena semuanya sekarang sudah memahami ini aturan mainnya, mulai RPJMDes, kemudian RKP, itu harus sesuai dengan SDGs desa, artinya program nasional yang berkelanjutan. Musyawarah desa ini saya pikir penjelasan sudah tahu tentang mekanismenya, bagaimana RPJMDes, mereviewnya, RKP juga sudah pernah saya buatkan kontennya. Silahkan penjenengan buka konten-konten dari Dimar yang terkait dengan musyawarah desa dan RPJMDes, di sana sudah ada. Ini musyawarah desa nih, seperti saya jelaskan tadi. Untuk lebih jelasnya penjenengan bisa buka konten dari Dimar sebelumnya. Sudah ada tentang review RPJMDes dan lain sebagainya. Saya lanjutkan dulu. Ini untuk publikasinya. Prioritas penggunaan dana desa wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Ini untuk mewadahi era keterbukaan. Jadi monggo, publikasi itu banyak cara. Ada medsos, ada baliho, papan informasi, dan lain sebagainya. Ya, pengeras suara di ruang publik, woro-woro. Kalau dulu ada istilah tutup bende dan lain sebagainya, itu ini di sini. Pelaporannya, aplikasinya sudah ditentukan nih, sudah ditentukan. Ini kalau ini domainnya di teman-teman aparatur dan juga rekan-rekan pendamping, tenaga pendamping profesional. Sekali lagi libatkan teman-teman pendamping untuk membantu kita mempercepat prosesnya. Itu rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang, tapi setidaknya penjenengan bisa mengambil intisarinya. Sekali lagi ada skala prioritas, ada larangan penggunaannya. Silakan penjenengan cermati bersama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa benar-benar bermanfaat, dan rekan-rekan yang menyaksikan konten dari Dimar juga semakin paham. Kalaupun belum paham nggak apa-apa, yang penting satu pesan saya, jangan salah paham, apalagi tidak mau paham. Terima kasih, sampai ketemu dengan Dadi Dimar di konten berikutnya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Mari sama-sama kita besarkan desa kita, nyuwun tulung juga saling bersinergi, dan terima kasih juga penjenengan sudah membesarkan Dadi Dimar. Matur nuwun, silakan dibagikan dan didiskusikan dengan teman-teman seluruh stakeholder yang ada di desa.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.